Tibalah kita di salah satu bandara teramai di Amerika. Dan salah satu pengawas, itu tuh mengawasi rombongan. Dan bahkan karena informasi dari pengawas itu, akhirnya rombongan itu pun dikejar. Hingga akhirnya kita tuh dihadapkan dengan seorang bernama Navorsky. Dan di satu petugas mengecek paspornya, ternyata ditolak dong. Hingga akhirnya polisi pun datang. Dan saya tanya dia tuh kesini mau apa, ya dia tuh coba ngejelasin. Dan karena adanya kendala masalah bahasa, ya keduanya tuh jadi sering salah pengertian lah gitu loh. Lalu kemudian si Navorsky itu tuh bertemu dengan pengawas bandara yang bernama Dixon. Dan katanya tuh terjadi pemberontakan di negaranya. Dan karena itulah visanya tuh dibatalkan. Jadi intinya, kata si Dixon, kalau dia tuh nggak bisa diterima. Dan karena ada kendala bahasa di antara keduanya, ya si Navorsky pun akhirnya memutuskan niatnya untuk pergi ke New York. Sebelum si Dixon tuh bilang, kalau posisi dia saat ini ada di sebuah celah kecil gitu loh di peraturan keimigrasian. Dan Dixon pun akhirnya membebaskan si Navorsky hanya di areal bandara. Kemudian si Navorsky pun diantar dan dikasih voucher makanan. Dan juga pager, kalau ada apa-apa ya dia akan dikontak. Hingga akhirnya si Navorsky itu melihat berita mengenai keadaan negaranya dia. Dan si Navorsky pun menangis, gak percaya gitu loh. Ngelihat kalau negara itu sedang terjadi perang saudara. Lalu di saat si Navorsky itu sedang membantu menutup tas orang, dia tuh akhirnya kehilangan voucher makanannya. Dan voucher makanannya itu tuh ditaruh ke tempat sampah. Dan di saat dia tuh mencarinya, petugasnya tuh bilang kalau dia tuh mau ngeliat, dia cuma bisa tuh hari Selasa. Besoknya, di saat si Dixon tuh ketemu sama atasannya tuh bilang ke si Dixon, diajukan untuk menggantikan posisi dia. Dan mulai saat ini, dia berwenang menjadi pejabat sampai terjadinya pengangkatan. Dan di saat si Dixon tuh ngeliat ke monitor, dia tuh ngeliat si Navorsky itu sedang berjalan-jalan memakai jubah mandi. Lalu si Navorsky itu pergi ke imigrasian dan udah tau lah jawabannya, ya pasti ditolak lah karena ya dia nggak ada visa. Dan di saat dia tuh ketemu lagi sama petugas kebersihan, bukannya dia tuh diizinin untuk mencari vouchernya, tapi si Navorsky itu malah disuruh pergi. Dan si petugasnya itu bilang kalau dia tuh justru benci hari Selasa. Lalu setelah itu si Dixon tuh nyamperin dia dong. Dan dia tuh bilang kalau pintu keluar itu biasanya tuh akan ada delay 5 menit untuk penggantian petugas. Dan ternyata si Navorsky itu pengen dijebak sama si Dixon. Karena ternyata si Dixon tuh ngeliatin si Navorsky dari CCTV dong. Dan di saat si Navorsky itu mau keluar, si Navorsky itu kayak ragu-ragu gitu loh. Dan dia juga mendengar suara gerakan dari CCTV. Dan di saat ke gap, ya CCTV-nya diarahin ke tempat lain lah. Supaya seakan-akan tuh natural gitu loh. Dan di saat CCTV-nya itu kembali, akhirnya tuh langsung di depan congornya si Navorsky. Dan si Navorsky tuh bilang kalau dia tuh akan menunggu intinya. Kemudian si petugas kebersihan di sana tuh karena ngeliat si Navorsky itu terus menerus, dia tuh akhirnya mencurigai kalau si Navorsky itu bagian dari CIA gitu loh. Dan dia tuh ada di situ untuk ngawasin dia dan kawan-kawannya. Kemudian di saat si Navorsky itu kelaparan dan mau makan, tapi sayangnya dia tuh nggak ada duit gitu loh. Hingga akhirnya dia tuh ngeliat kalau misalnya dia ngembalin satu troli, itu tuh bakal dapat 0,25 sen. Ya dia akhirnya ngembalin semua troli lah yang ada di sana, supaya akhirnya si Navorsky itu bisa makan. Kemudian, karena dia tuh nggak begitu ngerti bahasa Inggris, akhirnya dia juga menggunakan uangnya untuk belajar bahasa Inggris secara otodidak. Sehingga akhirnya dia tuh bisa membaca berita mengenai negaranya. Dan karena si Dixon tuh ngeliat si Navorsky itu dapetin banyak uang dari ngembalin troli, akhirnya si Dixon tuh ngebuat jabatan baru untuk mematikan usaha si Navorsky untuk dapetin duit. Dan malamnya tuh
dia tuh ketemu sama si Enrique Cruz. Dan si Enrique Cruz tuh pengen buat perjanjian sama si Navorsky. Si Cruz itu tuh pengen tahu gitu loh mengenai petugas Torres, ya di bagian keimigrasian. Dan si Cruz tuh bilang kalau dia tuh suka sama si Torres atau Dolores. Dan besoknya si Navorsky langsung nanya dong sama si Torres. Dan hasil pertemuannya tuh langsung dikasih tahu sama si Cruz. Dan si Cruz tuh berbunga-bunga gitu loh karena informasi dari si Navorsky. Hingga akhirnya si Navorsky tuh bertanya, apakah dia tuh cari cowok dengan uang atau hanya cinta gitu loh sama si Torres. Ya, karena si Torres tuh jengah jawab pertanyaannya si Navorsky terus menerus. Ya, akhirnya ya si Torres tuh bilang supaya si Navorsky tuh udah cukup lah nanya-nanyain dia. Dan dia tuh akhirnya mendapatkan pager. Dan akhirnya si Navorsky pun ketemu juga lagi sama si Dixon. Nah, si Navorsky tuh rencananya tuh bakal dikasih suaka. Asalkan dia tuh mengalami ketakutan yang berlebihan lah mengenai negaranya. Dan di saat si Navorsky itu disuruh jawab satu pertanyaan aja, tapi si Navorsky itu malah justru menjawab hal yang sebaliknya. Dan bahkan si Navorsky itu bilang kalau Krakosia adalah rumahnya, dan dia tuh nggak akan pernah takut sama rumahnya sendiri. Lalu si Navorsky tuh ketemu sama seorang pramugari, dan dia tuh baru aja dikecewakan karena pasangannya dia tuh ternyata udah menikah. Hingga akhirnya dia pun pergi. Dan karena si Navorsky itu punya agenda untuk ngajak cewek itu ngedate, akhirnya si Navorsky itu coba untuk nyari pekerjaan dong. Tapi ya semua toko yang ada di sana tuh nolak dia. Dan terutama tuh yang terakhir. Karena di saat dia tuh nelfon si Navorsky, ya namanya juga Navorsky tinggal di terminal, ya dijawablah dari situ. Ya hingga akhirnya dia tuh ditolak juga. Kemudian si Navorsky tuh waktu lagi pulang, dia tuh nemuin sebuah bangunan yang belum selesai. Dan di situ si Navorsky tuh berusaha untuk mengerjakannya. Bahkan dia kerjakan tuh dengan sangat baik. Hingga akhirnya tuh rombongan pekerja pun datang. Dan manajernya pun lihat pekerjaannya dan memuji dia. Dan bahkan dia tuh akhirnya dipekerjakan. Dan setelah dia tuh pulang, akhirnya si Navorsky pun disuruh untuk datang di pertemuan antara si Cruz dan si petugas kebersihan dan pekerja lainnya. Dia tuh di sana diajakin main kartu lah gitu loh sama mereka. Hingga besoknya si Navorsky itu ketemu lagi dong sama si pramugari itu. Dan mereka pun akhirnya berbincang-bincang sebentar sebelum akhirnya pramugari itu pun pergi. Sementara kerjaan si Navorsky itu akhirnya kedengeran juga sama si Dixon dan ngebuat si Dixon tuh emosi. Dan si Dixon itu tuh emosi karena nggak ada organisasi lain yang mau nampung dia. Dan di saat besoknya si Dixon tuh ngantar orang-orang yang bertugas untuk inspeksi, tiba-tiba polisi di situ tuh minta Dixon untuk melerai orang yang menggila karena obatnya tuh mau diambil paksa sama kepolisian. Ya karena keterbatasan bahasa, akhirnya si Navorsky pun dipanggil juga. Dan si Navorsky pun akhirnya menjelaskan kenapa dia begitu. Alasannya sih karena obat untuk bapaknya. Ya si Dixon akhirnya menolak lah. Hingga akhirnya orang itu pun tahu dan memohon, tapi si Dixon tuh tetap menolaknya gitu loh. Dan orang itu tuh akhirnya ditangkap. Dan karena si Navorsky itu bilang ada mistranslation, dan akhirnya di saat terakhir kalinya tuh orang tuh ditanya, ya akhirnya dibilang juga kalau obat itu tuh sebenarnya bukan buat bapaknya, melainkan kambingnya. Ya supaya orang itu tuh bisa lepas. Dan di saat si Dixon tuh sedang memarahi si Navorsky, ya kelakuan itu pun akhirnya ditonton sama atasan si Dixon. Dan atasan si Dixon pun pergi dengan marah. Dan karena kelakuannya si Dixon itu akhirnya tuh ngebuat orang-orang yang ada di situ tuh pada ngedukung dia. Dan malamnya si Navorsky tuh minta teman-temannya tuh untuk tahu kapan jadwal si pramugari itu kembali. Dan karena teman-temannya itu, ya si Navorsky pun akhirnya ngajak si cewek itu untuk makan malam. Dan bahkan si Navorsky itu mendapatkan ciuman dari cewek itu. Dan karena itu sedang bersemangat, akhirnya si Navorsky itu mengubah tempat minum itu di bandara menjadi sebuah fonten dong, yang bagus banget. Dan di saat dia sedang mengerjakan, si Cruz tuh datang untuk ngasih si Torres tuh sebuah cincin.
Dan di saat si Navorsky itu nanya sama si Torres, ya akhirnya si Torres pun memakai cincin itu dong. Dan bahkan si Torres sama si Cruz itu tuh langsung menikah gitu loh. Dan setelah beberapa lama, si pramugarinya itu tuh akhirnya datang dan dipanggil ke tempatnya si Dixon. Dan pramugari itu pun akhirnya diinterogasi. Dan di saat si pramugari itu ditanya kenapa milih si Navorsky, ya jawaban pramugari itu ya cukup menohok. Kalau si Dixon tuh nggak akan mengerti gitu loh. Dan bahkan setelah dia tuh bertemu sama si Dixon, si Amelia, pramugari itu pun akhirnya mendatangi si Navorsky dan marahlah sama dia. Hingga akhirnya si Navorsky itu memberikan si Amelia sebuah hadiah, yaitu 1000 air mancur, ya fountain yang tadi dikerjain itu. Tapi sayangnya tuh nggak bekerja gitu loh. Dan si Navorsky pun akhirnya memperlihatkan apa yang ada dalam kaleng kacang kepada Amelia. Bahwa dia tuh kurang satu tanda tangan lagi. Dan satu orang itu bernama Benny Goldston. Kemudian kita ngelihat kalau negaranya si Navorsky itu udah dalam keadaan damai. Dan karena temannya si Amelia, akhirnya si Navorsky pun mendapatkan dokumen supaya dia tuh bisa pergi keluar ke New York selama 1 hari. Tapi di saat dia tuh pengen minta tanda tangan si Dixon, di saat itu pun si Dixon tuh berusaha untuk nge-mob si Navorsky dan teman-temannya. Hingga akhirnya si Navorsky tuh bilang jangan ganggu teman-temannya. Dan si Navorsky pun bergegas untuk pulang. Tapi di saat dia tuh mau pulang, si Gupta, si petugas kebersihan itu pun akhirnya berusaha mengadang pesawatnya. Dan dia akan pulang untuk menebus kesalahannya dia di India. Dan pesawat itu pun akhirnya terdelay. Dan di saat si Navorsky itu pengen keluar bandara, semua orang satu bandara tuh mengawal si Navorsky gitu loh. Dan bahkan mereka tuh satu persatu tuh memberikan si Navorsky itu sebuah cindera mata gitu loh. Dan di saat si Dixon tuh nyuruh mereka nangkap si Navorsky, tapi polisi di bandara pun akhirnya memberikan si Navorsky itu jalan untuk dia tuh bisa ke New York. Dan dia pun akhirnya datang ke hotel yang mau dia kunjungi. Dan bahkan dia di situ bertemu sama si Benny Goldston. Dan segeralah dia meminta tanda tangan yang belum itu. Hingga akhirnya dia pun mendapatkan tanda tangan itu. Dan selepas itu pun akhirnya dia pulang.